Kok bisa live-nya lu penghasilannya di bawah harga plastik sampah lu yang 5,2 itu? Iya lagi. Plastik sampah aja masih menang loh dibanding live-nya lu yang berjam-jam, Wen. Ketidakhadiran prinsipal Semoga semuanya berjalan dengan lancar. ketidakhadiran karena kalau nggak hadir gimana saya kecewa nggak sih? Saya kurang begitu. Pengacaranya juga ketawa. Iya, sebagai warga negara yang baik, saya mendapatkan surat, ya saya datang. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya harus menaati aturan. Terus kenapa peraturan 3 hari di rumah bapak ke, ya 4 hari di rumahmu tidak kau taati? Itu namanya menaati peraturan. Jadi ngomongnya nggak akan nyambung, makanya akhirnya gue mau mengambil jalan keputusan udah lewat jasa lawyer. Ya. Itu kalau gue nggak boleh nyambung, ngapain gue ngelibatin orang? Atau ya masuk ke walinya tapi dipergunakan tidak seluruhnya untuk kepentingan anak kan gitu. Jadi inilah yang dari beberapa waktu yang lalu kan sudah kami sampaikan. Ruben berulang-ulang tuh mempertanyakan perincian kebutuhan anak ini realnya seperti apa. Cocok gitu. Jadi pikirannya juga wise ya gitu, kayak Wise. dewasa gitu. Aku suka pemikiran yang dewasa. Joe Mengcuti Bieber. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang, si Abu bolos, si Pakun. Ya, kalau sajiannya cocok, dia anteng di luar. Dua tepi mangkok. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek Silakan silakan dicengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Joe, Yes. Shanti Bieber. Masih soal update yang membagongkan, yang kalau kata netizen sih bikin meriang kubu tetangga sebelah. Kenapa nanti kita gas? Tapi sebelumnya mau hatur nuhun pisan. Terima kasih buat Shanti People yang selalu full support, nonton sampai habis, nge-like, comment, share, subscribe, super thanks, nge-hype, hatur nuhun pisan. Semoga pada kaya raya dan uangnya tidak diaudit. Langsung kita meluncur. Cus. Nih kita buka dulu dari Star 7 Channel yuk. Ada ucapan S usai sidang mediasi yang tidak dihadiri Ruben Onsu. Ceki-ceki. Play. Gel, Ci, tolong Ci. Terima kasih Bun, ya. sedikit Bun, mungkin sedang hari ini gimana Bun? Itu ada Pak, biar Pak Kris aja. Nah, sama Bunda di sini bareng boleh? Nah, iya biar enak. Bun, bentar Bun. Gak usah ajak bro. Yang penting ada Bunda di sini, apa Bun? Bang, Abang, bang, duduk bang. iya sini Bu, bertiga bareng. Bang, apa apa ya? Iya, tuh daripada kedebak-kedebuk. Baik. Duduk aja. Duduk aja. Udah enak. Bu di sini. Oh, enak Song. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa hari ini kami ya serta klien juga dan tim lawyer hadir berdasarkan relasi panggilan pengadilan negeri Jakarta Selatan terkait proses mediasi ya. Alhamdulillah tadi kita sudah bertemu dengan mediatornya ya. Kami sudah sampaikan perkembangan terhadap PR yang tugaskan yang diminta oleh mediator ya. Memang pada saat mediator dari pihak penggugat tidak hadir dengan sudah memberikan surat katanya gitu ya. Kok katanya Ya sih? kita hormati saja. Yang pasti Bu Wenda sudah menyampaikan PR-nya perkembangannya seperti apa. Tapi PR-nya apa kami tidak bisa sampaikan. Siap. Ya. Nanti kami akan hadir lagi menunggu relas panggilan selanjutnya. Ya, kemungkinan minggu depan. Ya, itu aja ya. Mohon doanya semoga bisa selesai dengan sebaik-baiknya. PR-nya apa Bang? Kepo Bang. Ya. Thank you, Ci. Thank you, Ci. Lengos. PR-nya apa bang? Itu kan Oke, oke. Bun akan jemput anak-anak lagi Bun setelah sidang. Terima kasih, permisi. Mungkin kecewa nggak sih sidang hari ini gagal lagi sih? Bun berharapnya mungkin dari Ruben hadir Bun atau gimana Bun? Maaf ya Kak. Maaf, permisi Kak. Maaf mau jalan. Ya, hati-hati ya jatuh.
Itu berarti langsung jemput anak-anak. Misi, maaf ya. Thank you. Hari ini berarti langsung jemput anak-anak. Jatuh. Terima kasih. Thank you semua. Padahal udah gampang sama wartawan tadi dikasih pertanyaan gitu karena butuh footage juga kan wartawannya. Bun habis ini langsung jemput lagi enggak? Ya udah opsinya tinggal iya sama enggak doang Iya. gitu. Kan bukan Tolonglah. nanya masalah apa namanya? Case-nya. Iya. Iya. Kenapa nggak jawab aja? Jawab, kasihan loh teman-teman wartawan itu. Iya. Jangan pelit-pelit berbagi apa namanya Informasi. doorstop atau Iya. vox pop ke wartawan gitu ya. Tapi komentarnya yang sesuai dugaan kita nih Santi People ya. Dijadikan momen untuk nggak hadir sikat. Ya, nih dari Christine di saat sidang malah nggak hadir, maunya apa? Maunya lanjut proses, nggak mau mediasi, lanjut proses kegugatan pembuktian itu. Kok gitu aja bingung. Dapur Tabita yang kena banget ya sikat kalinyo. Giliran di sini pada dukung juga support si E katanya. Giliran si E jualan kenapa nggak dukung dengan beli jualan si E? Penjualannya banyak yang 0 dapat 2,5 belum dipotong TikTok katanya. Tuh. Jadi fans tuh harus belajar sama fans yang RO tuh. Udah royal belanjanya nganong-nganong apa tuh stiker gaf give liar check out langsung. Nih momen ini yang viral banget di sosial media nih. Emang satu frame satu scene terlalu banyak momen wadidaunya di sini nih. Ceki. Play. Sarwenda serius dalam proses ini, apalagi soal anak. Ya, jadi semua jadwal yang sudah disampaikan untuk persidangan dia prioritaskan terhadap hal-hal lain. Ya, karena untuk kepentingan anak. Itu menyayangkan banget. Saling menyayangi lah semuanya. Masa saling menyayangi? Bukan, maksudnya kita menyayangkan. Kita nggak mau komentar terkait hal itu karena nanti digoreng kiri kanan. Kita pengen semuanya sekarang sudah saling menjaga aja. Ya. Bunda ada tanggapan ketidakhadiran prinsipal Semoga semuanya berjalan dengan lancar. ketidakhadiran karena kalau nggak hadir gimana saya kecewa nggak sih? Saya kurang pengacaranya juga ketawa. Saya kurang gitu ngerti. Enggak, maksudnya kalau emang nggak mau jawab kan bisa biarkan pengacara saya yang menjawab gitu. Kalau saya tidak, aduh, Nyonya nggak mau lanjutin ngomong ya? Belum semenit, udah dua momen. Tuhan, lanjut lagi. Lanjut. Saya. Jadi ya namanya kita yang penting kewajiban kita hadir ya sudah. Ya. Kalau masalah dari pihak mereka, kami tidak mau menyampaikan, nanti pikir kami menyudutkan. Yang pasti kita fokus saja dengan klien kami hadir karena sebagai tanggung jawab dia ada pihak di persidangan ini. Oke. Ya. Sip. Kemudian dipanggil Rahma, Bunda. Kecewa nggak Bunda Sarwenda? Ini masalah persidangan, bukan masalah perasaan. Mulai ya jadi Pengacara aja ya. Menurut dugaan Mamang, si anjing barusan udah salah ini salah lagi. Ini masalah persidangannya bukan perasaan. Tuhan, tolong. Kecewa nggak Bunda Sarwenda? Ini masalah persidangan, bukan masalah perasaan. Mulai ya jadi Bunda kan selama ini juga selalu rutin datang, bahkan pagi-pagi datang gimana pun memang selalu menyempatkan hadir untuk sidang atau gimana pun. Iya, sebagai warga negara yang baik, saya mendapatkan surat, ya saya datang. Pagi saya juga udah nyiapin semuanya buat anak-anak, antar anak-anak sekolah, saya langsung sini. Oh jadi sebelum sidang ke sekolah anak-anak dulu? Bilang ke anak-anak gimana Bun? Untuk apakah ngomong nggak sih? Anak-anak nggak nanya juga, makanya habis ini ngapain ya? Ya, terima kasih kawan-kawan. Oke, thank you. Mantap. Gila. Wajar kalau akhirnya momen ini viral banget di sosial media. Ya satu momen belum nggak nyampe 2 menit dar banget sumpah.
Dari awal saling menyayangi. Semoga dilancarkan. Buku udah nggak lancar karena nggak datang gitu ya. Ini ini masalah persidangan, bukan masalah perasaan. Duh, gimana coba Santi People kalau mau kayak begini? Coba gimana coba kalau udah kayak begini? Jadi makin relate sama omongan Bapak Bensu nih yang di Om Ded nih meluncur nih. Just. Nih, abis sama Koko Hiro di roasting, abis. Ini sidang bukan masalah perasaan. Ceki. Play. Ini sidang bukan masalah perasaan. Tidak, Ani, perasaan Roma udah mati, Ani. Jadi yang dibicarakan Roma ini, yang Roma mau mempermasalahkan ini, bukan perasaan Ani kepada Roma, tetapi perasaan anak-anak kepada Roma dan perasaan Roma kepada anak-anak. Jadi Ani jangan kepedean, Ani, ya. Ngomongin perasaan-perasaan, ya. Sudah tidak ada lagi perasaan, ya. Sudah tidak ada, Ani, ya. Aku tegaskan, Roma tegaskan, sudah tidak ada perasaan lagi, ya. Jadi Ani jangan kepedean, Ani, ya. Jangan, tolong, Ani. Roma tidak suka melihatnya ini. Andai waktu Roma bisa diputar kembali, Ani, Roma tidak ingin mengenalmu, ya. Andai waktu bisa diputar kembali, ya. Tapi tidak boleh disesali karena ada si buah hati, ya. Tapi kalau tidak ada si buah hati, ya, sangat menyesal, ya. Andai waktu bisa diputar, ya. Lebih baik saya serong kanan, serong kiri agar tidak bertemumu, Ani. Salam dari Koko Cimot. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Itu dia kayaknya mikirnya tuh gimana perasaannya nggak jadi ketemu gitu hari ini. Iya karena kan dia responnya ini sidang bukan perasaan. Mamang mikirin ini sidang bukan perasaan. Kenapa bisa ngeluarin kayak gitu? Terus mikir kenapa? Oh nggak datang tuh maksudnya kan ditanya kecewa nggak datang yang akhirnya mediasi tidak bisa berjalan. Maksud wartawan gitu. Dugaan Mamang dia nangkepnya kecewa nggak karena nggak datang jadi nggak bisa ketemu gitu. Makanya ini sidang ya. Jadi bukan masalah ketemu nggak ketemunya gitu. Jadi ini sidang bukan perasaan. Gak ada yang nanya perasaan. Wartawan juga tahu lu udah-udahan. Tolonglah. Kayak berasa ABG mau janjian terus gak ketemu gitu ya. Ini profesional gitu. Aduh liar. Komentar dari Have a Good Day Frismo Macafrio itulah. Mohon maaf Roma, aku keceplosan ngomong perasaan. Aku ngomong berdasarkan cuaca Roma. Ngawurnya ngawur banget ya ibu beliau itu ya. Kasih lagi. Ini sekak juga sih omongan yang tadi yang sebagai warga negara Indonesia yang baik dari Koko Hiro roasting anak ceki-ceki. Play. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya harus menaati aturan. Terus kenapa peraturan 3 hari di rumah bapak ke, ya 4 hari di rumahmu tidak kau taati? Itu namanya menaati peraturan. Jadi akunya itu dibuat bingung antara menaati atau tidak menaati begitu. Jadinya adik bingung kakak. Habis sama Koko Hiro. Jadi kalau menaati peraturan menaati, kalau tidak menaati tidak menaati. Jadi konsisten. Biarpun mediasi 1, 2, 3 sampai 10 ya, intinya itu anak mau diketemukan sama bapaknya apa enggak gitu aja dah. Jangan dipersulit atau dipermudah ketemu bapaknya itu aja dah. Salam dari Koko Cimot. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Lagi menyala banget terus dengan Koko Hiro. Ini strike banget sumpah. Surat panggilan lu menaati. Nah ini surat perjanjian akta 39. Kenapa sulit sekali? Ke counter lagi, blunder lagi. Tapi kayaknya bener ya akhirnya kalau ditanya wartawan jangan ngomong gitu ya. Tapi kan status dia seleb gitu. Iya, kasihan dong wartawan kalau mau wawancara tidak ada respon. Respon ya dikhawatirkan kurang begitu nyambung gitu. Atau bahkan memunculkan keblunderan. Jadi serlah sabah Nih Mona Lisa sikat. Ditanya gimana perasaannya Ruben gak datang, jawabnya ini persidangan bukan perasaan. Gak nyambung ya Allah. Tapi bagus netizen jadi banyak-banyak istighfar. Bener. Bersabar inget Tuhannya Iya gitu. Jadi nyebut terus tuh. Kasih lagi. Cus. Nih dari Andreas apa ceki-ceki. Play. Nah ini kan dari pihak si Janice tuh lagi kenceng banget tuh ya. Ngasih-ngasih bukti ya. Klarifikasi wawancara perihal pinjol. Coba bayangin masa sekelas RO artis lama papan atas yang kehidupannya cuma kerja ibadah minjem pinjol. Dan sekarang tuh ya dari mantan suami si RO itu ya lagi bangun masjid, lagi bangun tahfiz, bentar lagi bangun museum Islam. Nanti dari pihak si Jendes tuh, dari kuasa hukumnya Jendes tuh bilang itu pasti utang dipinjol. Masa iya utang pinjol bisa miliaran ya? Setahu gue tuh pinjol maksimal tuh 30-20 juta deh. Emang rada gila-gila ya, nggak ada bukti fakta tapi bikin fitnah yang enggak. Aduh, mau ngejatuhin orang, mau menghasut orang, nggak ada cara. Ya seperti itulah ngarang-ngarang cerita. Emang ya, nggak kliennya, nggak kuasa hukumnya, apalagi pendukungnya, sama-sama gendeng gue rasa.
apalagi case-nya udah dibawa ke publik dan Iya. netizen nyorotin. Kalau mungkin case-nya dibawa ke ya gosip-gosip circle, ya circle lu mungkin percaya aja gitu kan. Netizen kan ini cross check, ditanyain ke Pak Manang Subekti, polisi, pihak kepolisian yang memang spesialisasi mengurusi soal pinjol-pinjol ini gitu kan. Iya. Sampai di tracking nggak ada nama data Ruben Onsu, tiba-tiba muncul. Ya mungkin nggak ada karena sudah dibayar gitu. Biarkanlah kita lupakan, itu hanya masa lalu. Katanya mau bawa bukti. Gila, sampai teman-teman artis ditanya Ruben pinjol. Enteng banget, udah kita lupakan, itu masa lalu. Iya, tapi logikanya emang kalau misalnya anggaplah memang pinjol gitu kan, terus udah dilunasi, Ada BI pasti checking. iya datanya ada kan? Ada history BI checking gitu. Iya. Ada. Nggak Dia- mungkin tiba-tiba langsung hilang. karena nge-warning dia pernah meminjam gitu. Makanya tiba-tiba masa lalu, lupakan saja. Enteng banget, abis itu twist banget. Ruben pinjol tuh ya, astaga Tuhan. Nih lensa bintang, gemeter nggak tuh? Ruben Onsu minta nafkah anak di audit. Ruben minta rincian pengeluaran nafkah anak dari S. Ceki-ceki. Play. Masuk akal nggak sih pengeluaran seorang anak yang masih di bawah umur itu per bulannya 200 juta sampai 263 juta per bulan? Karena banyak juga uangnya masuk ke walinya tapi tidak sampai ke anaknya, sehingga anaknya terlantar kan gitu. Atau ya masuk ke walinya tapi dipergunakan tidak seluruhnya untuk kepentingan anak kan gitu. Jadi inilah yang dari beberapa waktu yang lalu kan sudah kami sampaikan. Ruben berulang-ulang tuh mempertanyakan perincian kebutuhan anak ini realnya seperti apa. Ya, kira-kira masuk akal nggak sih? Ya, kembali lagi ya, kita semuanya punya keluarga, ya punya anak gitu misalnya. Masuk akal nggak sih pengeluaran seorang anak yang masih di bawah umur itu per bulannya 200 juta sampai 263 juta per bulan? Enggak sih. Belum lagi biaya kartu kredit gitu misalnya. Itu. Ya, jadi oleh karena itu wajar kan kalau misalnya kemudian Ruben minta perincian agar kita tahu juga, yang seperti saya katakan, fit biaya anak-anak itu berapa sih per bulan. Jadi biar kita bisa tahu gitu, tidak tanpa harus diingatkan oleh wali atau misalnya orang yang memegang hak asuh, kita juga bisa rutin, ya. Tapi kan nggak pernah diberikan. Gak masuk akal sih. Anggaplah kan sisa 2, ya kan, 2 anak. Seanak cepet ngapain? Jajannya beli sawah apa kayak gimana? Coba, tolonglah. Sedangkan pernah ada jejak digital nyebut bahwa ibu beliau orang yang detail, terperinci gitu kan. Buat ngasih ini susah banget. Kredit pun yang tinggal ke bank ya, mungkin ya memang kurang tahu gitu ya. Mungkin print out rekening koran atau transaksi atau apa gitu. Bukan dia yang nyatetin, yang kredit pun gak rilis sampai sekarang gitu. Wajar kalau akhirnya kemarin tuh Dewan KPAI gitu nyaranin Ruben buat apa namanya audit gitu. Nah sepertinya bakal ada langkah ke sana nih. Kapan dimulainya kita kurang tahu gitu. Yang jelas selain Dewan KPAI, netizen juga banyak yang nge-push Bang Minola nih meluncur. Nih, memang nggak akan play videonya gitu kan karena di konteks yang lain. Tapi di sini ada komen nih dari Leafly ya. Semangat Bang, jangan lupa turunkan tim audit untuk transparansi biaya kebutuhan anak tuh. Dan di sini Bang Minola respon, tim audit itu memang perlu. Sepertinya menurut dugaan Mamang ini tinggal nunggu aja instruksi dari Bapak RO. Turunin deh gitu. Atau mungkin ada ultimatum, kirim sekarang gitu. Detail perinciannya atas uang yang sudah kuberi. Tuh, kalau nggak dikirim baru turun. Kalau nggak langsung turunin, bebas tuh. Karena di sini banyak yang dukung tuh. Dukung, ayo Bang kami dukung. Santuy people juga pada ngedukung tim audit, penasaran kan? Pakai buat apa sih? Itu tuh nanti kan di tracking arahnya. Oh jajan ini, jajan situ. Siapa tahu kan? Namanya menduga ya. Balik lagi ke komenan yang tadi nih karena ada yang nggak setuju dari Steri katanya. Kan RO juga dari awal menyetujuinya tuh. Ya, nggak baca akta 39 begini. Kenapa nanti sekarang baru kalimat udah ngaco. Kenapa nanti sekarang? Nanti apa sekarang nih jadinya? Iya, 1126 lu baru dipermasalahkan. Ini karena unsur cemburu bisa kelihatan. Siapa sih ini?
Wah kacau sih. Typing lu ngaco lo, sumpah susunan kalimat lu. Dibalasnya simpel aja, on udah. Ngomong-ngomong dari awal menyetujui, setuju betul dari awal menyetujuinya Untuk asal menafkahi ya. pengambilan keputusan nafkahnya untuk biayanya diobrolin dulu, bukan sekonyong-konyong datang. User, aneh nih urusan biaya anak diaudit, memalukan. Iya masa biaya ratusan juta udah cerai pengen dibiayain terus, semua fasilitas dibiayain termasuk biaya CEO. Ini banyak netizen yang menduga ke arah sana. Sepertinya ada aliran, kita kayak ngurusin kasus korupsi loh, aliran dana loh. Balik lagi kalau misalnya ibu beliau gitu kan ngasih rincian sesuai yang diminta gitu dan memang sesuai segitu, ya kayaknya nggak masalah gitu, nggak akan sepanjang ini gitu. Cuman kan susah katanya kan buat minta rincian. Apa sih ada rincian, ada data apa sih yang ditutupi? Atau buat jajan tutut kali ya? Oyster. Tutut itu suwe itu. Diaudit aja biar tahu sampai di mana kejujuran S. Setuju. Ntar kita tunggu update-annya ya. Tapi ini kita kasih lagi. Just. Nih, kali ini wartawan akhirnya merasakan apa yang di statement atau dijelaskan Ruben di podcast sama Om Ded yang momen ini, ceki-ceki. Play. Sebenarnya kalau ikutin dari yang awal udah beres. Ya bener. Gue nggak minta apapun. Jadi gue cuma mau ngasih tahu udahlah, ini kita solid aja. Tapi kan jawabannya kan ada ininya dia di rumah, ada ininya di rumah, tempat yang nyaman, bukan itu. Tapi kan ketika dibahas lagi, dulu sebelum menikah itu mulu pembahasannya. Jadi ngomongnya nggak akan nyambung, makanya akhirnya gue mau mengambil jalan keputusan udah lewat jasa lawyer. Itu kalau gue nggak boleh nyambung, ngapain gue ngelibatin orang? Nggak nyambung. Ditanya gimana, jawabannya gimana ke gue? Gitu jadinya satu titik di sini, ntar dia merembetnya kemana-mana. Jadi, oh iya, udah gitu aja. Udah lawyer aja lah gitu ya. Gue itu tipe yang makin nada dia tinggi, ya ini sama siapapun gue. Orang nanya gimana perasaannya, ini persidangan, ini bukan perasaan. Terus gimana tanggapan, kecewa enggak, Ruben nggak datang, semoga lancar. Udah pugu ini nggak lancar gitu karena nggak datang satu. Nah masalahnya akhirnya kan memilih untuk lawyer gitu ya, biar connect. Lawyernya juga tadi saling menyayangi. Tiba-tiba saling menyayangi. Lalu diamprokin tuh dah 11-12 kumpul semua. Wartawan mungkin kalau nonton, akhirnya kita paham yang dimaksud di podcast itu apa. Aduh ampun. Tuh, tapi kalau dilihat podcastnya ditanya apa, jawabnya apa, banyak gak nyambung sih. Akhirnya netizen lebih percaya sama statementnya Ruben gitu. Karena iya sih kalau gue compare sana, iya nanya apa jawab apa. Mungkin itu grogi aja gitu. Terbaru di persidangan kemarin. Tolong kasih lagi. Yes. Ini apa nih? Cici Shirley Chebing. Cegi. Play. Bukan aku atau kamu, kita. Mau hidup pahit dan manis, kita harus lewatin titik baru. Kita. Kalau Mami itu udah full package gitu. Cantik, itu bisa ngobrol cocok gitu. Jadi pikirannya juga wise ya gitu, kayak dewasa gitu. Aku suka pemikiran yang dewasa. Untuk jadi milikku, ku ingin kau mampu. Singkat padat, kapan nikah? Keren pisan. Cici Shirley Chebing. Kirain doang tadi mikir mau apa nih, mau spend apa nih, ketus nih, kritis nih. Simpel aja, kapan nikah? Dah itu. Tapi kan harus percaya. Ya pemberkatan dulu aja, resepsinya menyusul gitu. Kalau misalkan gak ada modal gitu. Yang penting ikatannya dulu, janji sucinya dulu, sahin dulu. Iya baru udah ngomong. Kalau masih ngeles-les, hey, laki-laki tahu kali pikiran laki-laki, tolonglah. Komentarnya dari Reni Siahaan, langsung nikah aja Om Bagio, kayaknya sudah sempurna, jangan sampai nggak jadi ya Om dan Tante. Betul, netizen mendoakan yang terbaik gitu. Om Bagio iya minimal kasih rumah seisinya, jangan kasih cinta doang. Aduh, cinta doang lagi. Bubuk mecin kena mata kalau kata orang tua mah ya, jadinya tidak bisa melihat. Kasih lagi. Cus. Dari Simpo ada apa nih? Ceki. Play.
Kalau masih doyan diwawancara sana sini, ya udah kagak usah ada omongan-omongan stop wawancara, biar tidak ada menggiring opini, stop penggiringan opini di depan publik, di depan media massa. Lu sama orang nyuruh stop, tapi lu pada kagak stop. Aduh, gua mah ya emang sekelompok ini tuh sama aja, mau kliennya, mau tim-timnya begitu kan ya, mau fansnya sama aja. Kalau kata gua mah, kalau emang nyuruh orang stop wawancara, lah lu sendiri contohin dong, stop juga. Ini mah sama orang aja nyuruh stop wawancara, lu sendiri gacor wawancara. Kocak. Ngomong mulu menggiring opini kan lu pada nih yang pertama yang memulai gitu kan penggiringan opini publik ini tuh lu pada dengan ucapan-ucapan yang kalian keluarkan, yang ngambang, yang ambigu, ya kan? Giliran udah ditanggapi sama pihak sebelah, playing victim ngerasa kalau pihak sebelah lah yang menggiring opini, yang ngebuat rame di media sosial, padahal lu pada yang memulai. Markonah begitu kan, Pak Onah, Pak Inah. Aduh ya Allah, ini lagi segala ngebahas yang terkait penyakit 3 huruf. Girang ngomong so iye. Semua bukti sudah kami pegang, akan kita serahkan, akan kita lihatkan ke pengadilan, ke tempat yang seharusnya. Ya udah, ngapain lu teriak-teriakin, lu cerita-ceritain ke depan media massa, ke depan wartawan, ke depan publik. Buat apa? Biar ada penggiringan opini lagi, biar ada saling adu argumen lagi antara pihak RO dengan pihak kalian, begitu apa gimana? Liar aing mah gimana sih ini si mantan ayah. Orang nyuruh stop, lo sendiri gacor. Kocak lu, kocak. Udah, bye. Udah bilang mantan ayah terus ini mantan ayah. Enggak, harus denger fullnya. Gue itu udah nonton fullnya gitu ya. Tapi ya lucunya tuh ya, kalau kita flashback ke soal pinjol nanti kita akan buktikan, kita spill dikit, kita akan buktikan di pengadilan. Terus yang terbaru, lupakan saja, itu masa lalu itu. Jangan-jangan soal 3 huruf itu nanti juga endingnya kan begitu ya. Iya. Lupakan saja, karena sekarang udah sehat kondisi. Pret, ngeles terus. Tapi cocok, kena banget sama roastingan Simpo ya. Nyuruh diem, ternyata dia pengen exposure. Karena kalau memang lihat dari segi traffic nih ya, kalau kita content creator ya. Satu sisi bala-bala itu mengklaim dia banyak sampai luar negeri dan segala macamnya. Tapi tiap nyari bahan memang lihat VT ada pembahasan yang pro sama bala-bala, itu like-nya sedikit, komennya sedikit. Ini beneran ada atau enggak gitu. Nah, terus juga pas live jualan gitu, hadir doang, support doang, beli kagak. Ujung-ujungnya cuma 14 yang laku. Iya, padahal kan yang paling penting itu justru check out-nya loh. Betul. Kacau banget, heran disebut ada tapi nggak ada, disebut nggak ada tapi mengaku ada. Liar, kasih lagi. Cus. Kalau ini apa dari Cimau mau cek yuk? Play. Yang 11 itu bisa terus ikutin sidang karena kan nggak ada acara syuting kayak Koruben, makanya lebih fleksibel gitu loh. Bener nggak sih? Kesel juga lama-lama. Itu kan si Koruben butuh banyak biaya membangun tempat ibadah segala banyak cicilan-cicilan yang harus dipenuhi untuk keperluan anak segala macam. Kalau misalnya fleksibel ya pasti sidang tiap hari juga bisa hadir. Jadi maksud Cimau nganggur gitu gimana sih? Coba tolonglah. Lagian udah tahu nggak akan datang, berarti nggak akan jadi, mediasi masih datang kan, akhirnya ke counter juga berarti. Situ jadwalnya kosong banget ya. Gitu. Duh ampun. Lanjut lagi. Oh iya bener Cimama baru keinget itu yang film movie yang judulnya Parasite. Itu kayaknya mirip kayak siapa ya? Aduh, kayak siapa ya? Oh, bingung memang juga satu people mungkin yang tahu bisa bantu jelasin. Cuma mau bingung, kita bingung, tapi netizen new banditnya kangen 200 juta per bulan. Kalau modelannya begini kayaknya semuanya kangen. Tolonglah arahnya kemana udah ketebak nih. Udah, kasih lagi aja. Cus. Ceki. Play. Kok bisa live-nya lu penghasilannya di bawah harga plastik sampah lu yang 5,2 itu? Iya lagi. Atau di bawah makanan guguknya elu. Astaga 9 juta yang lagi 9 jutaan itu. Kok bisa ya? Plastik sampah aja masih menang loh dibanding labnya lu yang berjam-jam, Wen. Malu dong Masa kalah dengan harga plastik sampah?
7:30 katanya. Yuk semangat yuk mengalahkan harga itu. Masa benchmarknya plastik sampah? Harga yang lu ajukan sampah. Pakai apa lagi gitu? Kemarin kan pakai gimana gitu kan supaya orang kasihan. Ternyata juga masih menang. Plastik samples ya kan. Nah sekarang coba ajukan lagi apa ya? Kemarin yang rame-rame di daster juga masih menang tuh harga samples. Itu drop banget. Coba ajukan lagi apa hari ini? Putar otak. Yuk cepet. Yang 200 miliar per jam. Per jam. 200 juta. Banyak banget bacotnya si Wen ini. Itu masalahnya omongannya jadi benchmarknya dia sendiri gitu kan, 200 JT setengah jam gitu kan, itu jadi benchmarknya gitu. Kalau tipikalnya modelan yang gengsinya tinggi gitu kan pasti akan tertekan tuh dengan benchmarknya sendiri gitu. Tapi emang kalau boleh jujur-jujuran ya, Iya, apa tuh? yang bilang setengah jam tuh sebenarnya Manda tahu. Karena si ibu S-nya bilang, aduh 200 jam cuman beberapa jam sih gitu. 200 juta cuma beberapa jam gitu. Iya, nah terus si Mandanya yang bilang setengah jam bun gitu. Bye gitu ya, bye guys. Iya. Anda lu tanggung jawab lu, ini frame kagak lu, lihat no. Tolonglah 200 juta setengah jam. Kemarin 2 jam timbang 2 juta coba. Tolonglah. Kena sama kakak Tessa kan. Mahalan plastik sampahnya. Ampun. Komentarnya nih, ya nih sikatnya. Hore sold out, tetapi omsetnya 2 juta anjay. Ana Rahayu katanya banyak yang ngasih paus. Paus itu bersihnya nyampe 150. Iya, potongannya gede loh 150 TikTok atau itu. 200 ribu doang gitu bersihnya nyampe nya. Lah kita dulu pernah main juga di live TikTok. Weh paus. Oh pego satunya gitu. 400-an harganya gitu. Nyampe nya pego atau 200 gitu. Iya. Bener banget bun, kata dia setengah jam bisa 200 juta. Nah itu lu kemakan sendiri omongan lu tuh. Aduh, ampun. Ya udahlah, sambil nunggu nyampe angka 200 juta sekarang kita ke super thanks dulu. Luncur. Cus. Yes. Super thanks video kita dari kemarin ya, itulah pokoknya mantap pisan ini ya. Langsung yang pertama kita buka dari Meida Meida. Puspita. Kalau nggak kebanyakan buat beli tas Ruben pasti udah kaya raya. Biji kali Wijen sumpah. Sweetie Alia Medan, good morning Yomang. Udah muak pakai banget dengan orang-orang otak kadal. Kayak es beserta bolo-bolonya. Semangat kok Ruben. Sebelah mau nyungsep jungkir walkout bodo amat katanya. Yong Ispidi 766. Si Endah omsetnya anjlok, boleh disyukuri gak sih katanya. Off cam. Kakak Sarinata. Bobby Kemal keren lu, suara lu jauh lebih bagus dari suara Sarkiwi yang mirip kaleng rombeng itu. Gitu. Ana, ayolah bala-bala sar katanya ya, masih belum terlambat kok kalau mau pindah dukungan. Poin lu nggak disikat semua tuh katanya ya. Ayolah pendukungnya si NPD tolong sadar semuanya tuh. Diali. Cik Nyomang tong disapukan katanya. Oh apa? Oh, tolong santai Nyomang jangan disapuin itu. Oke. Si aku bertanya emang kenapa giginya? Aku bertanya dengan lembut. Gak apa-apa kali ya. Oh. Kandel. Dia pakai bahasa Sunda, mama pakai bahasa Sunda juga tuh. Mama Bali, astagfirullah. Itu mulut perlu ditatar kayaknya. Kalau bawahannya udah kayak jurik kali Ciliwung gitu. Gimana bosnya ya Nyomang? Katanya nih bawahan itu cerminan atasan ya kan katanya. 11-12 biasanya keadaannya. Lastnya Kakak Eva Bams. Aku suka podcast kali ini hampir semuanya kocak. Even nyolatnya si Bebong, circle toksiknya, majikannya aku ngakak nontonnya. Aduh kangen aku tuh request lagu sama si Kemal ya. Tapi lumayan terobatilah dengar suaranya walau cuma sepotong. Tapi memang terwakili banget sih omongan Bang Imam katanya. Mana ada old money yang sudi bikin tangga begitu. That's point. Yang ngomong juga old money nih ya. Norak katanya. Main-main ke Buckingham sana katanya. Tapi jangan cuma foto-foto depan pagar. Masuk ke palace-nya, lihat-lihat tangganya. Kalau memang pengen banget jadi ratu-ratuan. Ditegur sama ini tukang pale itu. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy. Terima kasih juga Santuy People yang sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang si Abu bolos si Pakun Tepar 2 tepi mangkok. cabut dulu dan ciao.